Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah memasuki bab ke-6, yaitu terkait using third party container image yang mencakup ketiga poin, yaitu yang pertama database, yang kedua ada interactive test environment, kemudian yang terakhir itu ada command line tools. Secara definisi, third party container image pada Docker adalah Docker image yang dibuat dan dibagikan oleh pihak lain, biasanya oleh vendor resmi, komunitas open source, atau individual developer di Docker Hub ataupun registry lain. Nah, sebenarnya secara praktek, apa yang dijelaskan barusan sudah saya implementasikan di video-video sebelumnya. Hanya saja mungkin teman-teman kurang aware gimana powerful-nya third party image di Docker untuk eksperimen ataupun untuk testing. Nah, sehingga di sini saya ingin menyampaikan lebih mendalam dan memberikan insight agar teman-teman itu tidak takut untuk ngoprek di Docker container image. Jadi kita hanya tinggal Docker pull aja atau tinggal narik image aja di Docker Hub seperti yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi nggak usah ribet install, config, dan lain-lain gitu. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh kegunaan third-party container image dalam konteks database. Umumnya, ketika kita start suatu project, pasti akan melakukan download installer, setup, ataupun config pada suatu database. Nah, mungkin bagi orang yang pertama kali atau bahkan yang pernah ada experience sekalipun, tapi sudah lama tidak melakukan hal tersebut, pasti akan kaku lagi. Nah, di sini terkadang kita perlu untuk explore dan testing. Nah, third party container image di Docker ini sangat powerful dan cocok untuk melakukan explore dan testing. Kalaupun terjadi error, apalagi berdampak pada error file system, gampang saja kita tinggal hapus kontainernya, lalu kita buat kontainer baru lagi. Nah, jadi manfaat dari third party container image dalam konteks penggunaan database dapat kita summary-kan ke dalam 4 poin. Yang pertama itu cepat dan praktis untuk membuat database instance lokal tanpa perlu install di OS. Instance database di sini tentu beragam ya, misal MySQL, Postgre, MongoDB, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, bisa dibuat di local development dan testing yang identik dengan environment production. Nah, kemudian yang ketiga, database bisa dihapus atau dibuat ulang dengan mudah tanpa merusak environment utama. Nah, kemudian yang terakhir, bisa running beberapa versi database secara bersamaan. Misal MySQL versi 5.7 dan versi 8. Sementara interactive test environment sendiri dapat kita manfaatkan untuk membuat sandbox environment di kontainer untuk mencoba tools, library, atau versi runtime tertentu tanpa menginstalnya di laptop atau bahkan di live server. Nah, dalam konteks database, dapat kita manfaatkan untuk konfigurasi, coba-coba query, testing user permission, membuat role atau privilege user, bahkan create user untuk remote access database. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara masuk ke dalam kontainernya menggunakan perintah docker exec layaknya kita masuk ke service cell MySQL untuk testing, debugging, ataupun eksperimen. Nah, kalaupun rusak database-nya tidak masalah, kita tinggal keluar dari kontainer dan buat kontainer baru lagi. Nah, manfaat dari third party container image dalam interactive test environment sendiri terdapat 4 poin. Yang pertama untuk mencoba tools, library, runtime, atau konfigurasi di dalam kontainer tanpa takut merusak OS utama. Nah, terus yang kedua cocok untuk development atau test environment sementara. Kemudian yang ketiga bisa reproduce bugs atau isu dengan environment yang identik dengan production. Nah, yang keempat, jika rusak atau error, tinggal stop dan hapus kontainer. Sementara untuk command line tool sendiri dapat kita manfaatkan untuk menjalankan berbagai tools CLI tanpa perlu install permanen di sistem. Nah, sebagai contoh, terkadang kita hanya perlu MySQL client sesekali saja untuk mengecek koneksi atau tes query. Nah, jika kita install langsung di laptop kita, tentu ribet kan? Nah, belum lagi bentrok sama versi yang lain. Nah, dengan Docker kita bisa jalanin MySQL client langsung dari kontainer. Nah, contoh use case-nya seperti ini. Nah, di sini ada perintah flag min rm, yaitu digunakan agar kontainernya langsung kehapus atau hilang setelah selesai digunakan. Nah, min it itu artinya interactive terminal. Kemudian MySQL 8 artinya kita menggunakan image third party dari Docker Hub, yaitu versi 8.
Kemudian ada MySQL minH, di sini ada IP ya, IP-nya 192 bla bla bla, artinya ini komen MySQL client di dalam kontainer yang saya arahkan ke server saya tepatnya di IP 192. Nah, dari penjelasan tersebut terdapat 4 manfaat yang bisa kita summary-kan. Yang pertama, dapat menjalankan tool CLI tanpa install permanen di sistem. Yang kedua, bisa menggunakan berbagai versi CLI tools, cukup dengan mengganti teks image-nya saja. Nah, kemudian yang ketiga, setelah selesai digunakan, kontainer langsung bisa dibuang. Kemudian yang terakhir, command line tools ini sangat berguna di CI/CD pipeline atau di mesin yang minim. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan, third-party container image di Docker itu bagaikan aplikasi siap pakai yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan database instance dengan cepat, kemudian membuat sandbox test environment tanpa takut merusak sistem utama atau interactive test environment ya. Nah, kemudian yang terakhir, menggunakan CLI tools secara portable dan ephemeral. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Untuk next video, tentu saja kita akan langsung praktek dengan use case yang sudah dijelaskan pada masing-masing dari ketiga poin utama, yaitu using database, test interactive tools, dan command line tools. Nah, saya cukupkan dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan di-like. Jangan ragu juga untuk berkomentar jika ada pertanyaan, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap kali update video terbaru. Kita bertemu lagi di materi Docker selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.